Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Pejabat kontol jenenge koruptor maling duwe rakyat iku ngono wis mendolimi wong akeh blok goblok utek lek isine taek kaya kono iku pikirane maling-maling dijarno anggota DPR mbone ancuk kono ngene. Untuk yang terhormat Bapak Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI, yang bilang katanya Kejagung jangan sampai menzolimi para koruptor. Asli ini statement yang luar biasa Pak, gambaran dari para anggota-anggota dewan kita. Ya walaupun statement yang gak mewakili rakyat sama sekali, tapi tetap keren Pak, out of the box gitu. Terus juga kelihatan banget kontranya sama pemerintah. Kan tahu sendiri pemerintah kita sekarang lagi pada bersih-bersih koruptor. Terus Bapak bilang jangan sampai menzolimi para koruptor. Emang kenapa sih Pak takut dizolimin? Lagian kan kita tahu sendiri Pak, di luar negeri aja para koruptor tuh udah dimiskinkan, dihukum mati. Lah di negeri kita masih mending Pak, undang-undang perampasan aset aja nggak kelar-kelar itu. Ya katanya itu tidak fair, ya kan? Koruptor itu disolimi, makanya dia bilang sama Kejagung jangan solimi koruptor, terus seperti itu ya. Aneh. Menurut kalian gimana guys? Yang nonton video ini menurut kalian itu gimana? Padahal koruptor itu udah mencuri uang rakyat, uang negara ya, uang negara nih dicuri, digarong kayaknya. Dia bilang seperti itu. Pikiran ya? Apa mungkin dia itu ya? Pantesan kayak DPRD itu nggak mungkin mau mengesahkan perampasan aset. Bapak nggak bela rakyat kalau seperti itu. Yang koruptor itu nggak berpikir dia itu menzolimi rakyat. Sedangkan pejabat-pejabat itu pesuruhnya rakyat. Sedikit aja gua state ini ya, nih orang-orang macam kayak gitu tuh yang bahaya, beneran. Makanya Pak Prabowo itu yang bilang yang nggak bisa kerja dengan baik mundur, ya mundur, lebih baik pecat aja Pak, hilangkan dari muka bumi kalau bisa. Itu orang-orang kayak gitu tuh bahaya Pak, beneran. Itu bisa jadi benalu di pemerintahan Anda, beneran Pak. Asli ini parah ini orang ini. Aduh, logikanya itu otaknya nggak ada mungkin, kebanyakan jabatan itu mungkin orang itu ya. Jadi kayak gitu pikirannya, parah. Di tengah tuntutan masyarakat tentang undang-undang perampasan aset dan bahkan hukuman mati kepada para koruptor, Bapak DPR ini bersuara kepada Indonesia bahwa jangan jolimi para koruptor. Permintaan itu dihimbau langsung kepada Kejaksaan Agung. Ini dia, monggo dilihat. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu Pak, misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian, itu dihitung. Ini kan tidak fair juga Pak. Negeri macam apa ini Tuhan? Silahkan Anda berkomentar. Setuju dan sepakat sekali Pak. Kita itu memang nggak boleh Pak menzolimi koruptor Pak. Karena gimana pun kita sama koruptor, pejabat korup itu sama-sama manusia Pak. Bedanya cuma sedikit Pak. Ya bedanya itu dikit-dikit maling uang rakyat, dikit-dikit ngambil bukan haknya, dikit-dikit belanja barang mewah, sedikit kerjanya, sedikit rasa syukurnya. Ya itu Pak, beda kita sama koruptor itu cuma sedikit. Makanya jangan pernah kalian menzolimi koruptor. Ya jangan pernah lah, jangan pernah zolimi ya. Ya minimal langsung lah disadui, ditungkak. Ya seperti itu ya. Jangan dizolimi, kasihan mereka. Langsung satu. Ada lagi nih statement lucu nih. DPR minta Kejagung jangan zolimi koruptor meskipun bersalah, walaupun mereka korupsi. Lucu, unik, langka, hanya ada di Indonesia. Koruptor itu udah zolim ke seluruh masyarakat di dunia, apalagi di Indonesia. Mereka zolim terhadap rakyat Indonesia. Itu bapak-bapak minta untuk para koruptor jangan dizolimi. Loh, gimana ceritanya? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Akal sehatmu di mana Pak? Sumpah akal sehat Bapak di mana?
Udah jelas-jelas koruptor itu zolim ke seluruh masyarakat. Mbok yo nggak dizolimin balik. Gimana sih Pak? Di negara-negara lain aja kayak di Cina koruptor itu udah dihukum mati Pak. Cuman di Indonesia koruptor dijadikan dewa. Aneh Bapak, aneh. Sumpah nggak habis pikir saya. Aneh Bapak. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Lucunya, lucu kan negara orang? Masyarakat minta, rakyat minta, koruptor dimiskinkan, dirampas asetna, DPR minta supaya koruptor teh dilindungi. Aduh, aing. Kacau anjir. Aduh. Parah anjir, parah, ya mah parah. Hasbilah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meminta Kejagung agar tidak berlebihan dalam menangani kasus korupsi sehingga dapat menjolimi orang yang sedang terlibat kasus tersebut. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menjolimi orang tersebut. Cek manehna teh, cek si Ilyas teh. Ia juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak mengejar popularitas dalam penanganan kasus tersebut. Ieu mah asaku teu hidang DPR RI teh. Asa henteu mewakili rakyat lain henteu deui, ieu mah asa mewakili jelema gelo geus dumu korupsi teh eta teh. Naonnya geus menjolimi. Jolim ke orang jolim makan bayar tuh. Manehna mah jolim na oge ka rakyat anu loba. Manehna kudu bertanggung jawab atuh ieu. Boro-boro hukuman mati di Indonesia mah nya. Lamun rek dimiskinkeun oge moal bisa soalna da heueuh ieu di jararona nu nyarieun undang-undang na oge geuningan kos kieu karurang haridang. Kitu ta warga Jabar, kumaha tuh Bapak aing ieu teh warga Jabar. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Lah, dalah. Bapak itu kepanjangan tangan dari rakyat. Bapak itu dipilih untuk membela seluruh rakyat. Kenapa Bapak bisa bilang kayak gitu? Tidak boleh menzolimi yang korupsi. Kau bisa berpikir kayak gitu ya? Bapak enggak bela rakyat kalau seperti itu. Yang koruptor itu nggak berpikir dia itu menzolimi rakyat. Sedangkan pejabat-pejabat itu pesuruhnya rakyat. Pemangku kebijakan yang mewakili kita semua rakyat Indonesia. Mereka bangsat-bangsat koruptor. Enak dengan seenaknya, semena-mena menzolimi rakyat. Kalau sudah ditangkap jangan sampai terzolimi. Gimana ini? Gimana bisa berkata seperti itu, Pak? Para koruptor dengan seenak budelnya menzolimi rakyat. Dengan seenak budelnya memakan duit rakyat.
yang kami bayar setorkan. Ada yang tiap tahun bayar pajak,